astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi firlana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jinna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, hakim. Bismillah, 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 bismillahil khaliq,
Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Basit, Bismillahil Khafid, Bismillahir Rafi'il Mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Mujib, Bismillahis Sami', Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kun sifat Allah, hayana ikhwan. Ila hadarin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasyekh Ibnu Athaillah Wasyekh Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis syai'ul lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa insyaallah aba asli kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabihi Halur Mus wa Mafatihul Kunuz. Insyaallah mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah membukakan kepada kita rahmat dan kasih sayang, memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkahi keadaan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang mendapat pilihan dari Allah dan Rasul-Nya untuk disertakan menjadi golongan orang-orang yang menjadi penduduk ahli surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan rezeki yang luas, rezeki juga untuk anak-anak kita, istri kita, keturunan-keturunan kita, handai taulan kita. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, matajiduhul qulubu minal humumi wal ahjani pali ajlin ma manata min wujudil iyan. Matajiduhul qulub boleh jadi atau ketika matajiduhul qulub, hati merasakan minal humumi wal ahjani, kegelisahan al-humum, kegelisahan wal ahjan, kekhawatiran, gelisah, tidak enak, tidak merasa bahagia hidup di dunia ini. Pali ajlin, bisa jadi pali ajlin sebabnya adalah mamanata min wujudil iyan, engkau masih min wujudil iyan, masih terhalang dirimu dalam menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Begitu maksudnya. Ini tentu bagi orang-orang yang
sudah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang tidak bertakwa, ya tidak ada masalah dia, tidak ada urusan itu dia. Tapi sebenarnya kalau dikaji lebih jauh, semua manusia itu selama mereka belum menyaksikan Allah di dunia, belum merasakan, belum menemukan Allah lah bahasa mudahnya, belum menemukan Allah yang sesungguhnya di hatinya, atau bahasa yang lebih mudah, belum hudur Allah di hatinya. Kan orang yang sudah dapat jazbah usul itu, Allah itu selalu hadir di hatinya, gitu sebenarnya. Itu kalau itu tidak ada di hatinya, pasti dia akan gelisah terus. Apa saja kegelisahan itu ada. Apakah masalahnya? Coba kita lihatlah dalam penjelasan daripada Syekh Imam Asy-Syarqawi dalam syarah Al-Hikam beliau. Ai lil maksud, dengan maksud matajiduhul qulub minal humumi wal ahjan, kegelisahan itu bersifat ad-dunyawiyah. Nah, seringkali kegelisahan itu hanya bersifat duniawi. Kalau orangnya sudah wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, dia bisa menyaksikan Allah, persoalan dunia itu tidak menggelisahkannya lagi. Hilang handphone kita gelisah seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan, sampai setahun masih ingat aja kita lagi. Dibunguli orang, kita ditipu orang. Pak pernah lah ditipu orang. Setahun 2 tahun masih keingatan aja lagi kita, ya lah. Nah itu berarti hati kita masih tidak khusyuk, tidak menyaksikan Allah gitu. Itu maksudnya duniawiyah. Atau ya karena mungkin istri pian ya kurang cerewet labore lah misalnya, terus marah-marah pian gelisah terus mikir akan nak bebini ya pulang akhirnya pian, berarti kita itu tadi itu kita masih belum melihat itu, menyaksikan musyahadah kepada Allah aja. Apakah musyahadah itu menyaksikan Allah itu tentang kebesaran Allah ataukah keindahan Allah aja wajalla? Kita belum melihat nur tajalli Allah, atau nur Allah itu berupa kebesaran dan keindahan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita gelisah. Tapi orang yang sudah bisa melihat itu sirrul asrar, rahasia-rahasia dari ketuhanan itu, maka dia hatinya tidak akan gelisah. Pali ajlin ma manata min wujudil iyan, maka itu sebabnya adalah ada yang menahanmu, ada yang menghalangi min wujudil iyan, daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Ai muayyanatur rabbi wa musyahadah. Di sini bisa dimaksud adalah melihat Tuhan atau musyahadatuhu, menyaksikan Allah Azza wa Jalla, menyaksikan kebesaran Allah atau menyaksikan keindahan Allah. Atau bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirrul Asrar, menyaksikan dengan Ainu Sugro ataukah apalagi Ainul Kubro. Ainu Sugro itu melihat cahaya-cahaya Allah. Cahaya itu pengertian di sini bukan cahaya seperti lampu ini kan yang terang gelap itu bukan itu yang dimaksud cahaya Allah itu. Cahaya Allah itu kita mengerti sifat-sifat Allah, kita mengerti alam semesta ini ternyata berisi gambaran, tergambar di alam semesta. Jadi tergambar, ini namanya tergambar kan lain yang sebenarnya tuh, iyalah bukan hakiki ya, tapi tergambar maksudnya itu gitu kan, sifat-sifat Allah atau asma-asma Allah yang istilahnya kalau dulu kita pernah jelaskan, melihat keindahan Allah, pian melihat gunung merasa indah sekali, melihat gunung ada awan, lalu pian subhanallah jerpian, Tuhan ini ternyata maha indah jerpian. Masuk gunung itu Tuhan, bukan, perasaan pian itu tertuju kepada Allah, mata pian melihat gunung. Nah gitu. Ada pulang nang terbalik, nang terbalik ada Tuhan menciptakan burung tinjauan tinjauan gunung kah? Pernah lah, tahu lah pian, burung tinjauan gunung dari jauh bagus suaranya lah,
Ya lah sekali didekati kan katanya tidak baik. Nah itu terbalik gitu. Nah, Allah yang kita pahami maha indah itu, yang maha indah itu kalau kita nanti melihat yang sebenarnya hakikinya nanti di akhirat itu tidak apa-apanya yang di dunia ini, tidak ada apa-apanya, itu sangat maha indah, tidak bisa lagi diutarakan. Bahkan sebutan ucapan yang kita sebut Tuhan maha indah itu tidak cukup, tidak cukup. Kalimat subhanallah tidak akan cukup daripada diri Allah yang sebenarnya subhanallah. Itulah yang dimaksud ya. Bi'ainil basirah, yaitu dengan melihat pakai mata hati, yaitu ainus sugro ataukah ainul kubro ya kalau istilah saya. Wa illa lam yasul indahum wala hajanun ala fawatin syai'im minad dunya. Jadi tidak akan menghasilkan di sisinya. Dan orang yang sudah musyahadah itu wala hajanun, tidaklah mereka itu hajan. Hajanun itu gelisah. Jadi kalau sudah merasakan, berarti kan merasakan orang itu. Jadi dia tidak gelisah. Nah, tapi itu kan bahasa aja. Ada yang maksud yang di sini lagi adalah otomatis wajat. Orang yang menambahkan wajat itu kayak apa ya? Begini, wajat. Orang itu merasa asik dia berzikir. Nah, zikir lama dia berzikir, merasa nyaman aja dia zikir. Kita melihat, wih, kuatnya berzikir itu, kelamaan berzikir, enggak apa-apa dia biasa-biasa zikir. Kita melihatnya saja merasa lah, berarti orang itu dapat wajat, berarti orang itu mendapatkan merasakan wujudul iyan, yaitu merasakan melihat Tuhan. Udah aneh kita kayak itu lah. Nah, itu tuh maksudnya. Wala hajanun ala fauti syai'im minad dunya, atau segala hal godaan-godaan dunia ini tidak ada masalah baginya. Artinya orang seperti itu menemukan juga masalah-masalah di dunia, problem-problem dunia sama aja kayak kita juga pada umumnya. Tapi di sisi mereka, orang-orang yang tadi yang melihat Allah, menyaksikan Allah, karena sudah menyaksikan Allah, maka dunia itu dianggapnya biasa-biasa saja. Tidak ada takutannya. Di TV melihat hati-hati gempa bumi di mana-mana akan terjadi misalnya lah. Tenang aja nya. Hanya tidak peduli itu. Yang dia pedulikan adalah Allah aja. Nah, kayak itu maksudnya, perasaannya itu. Jadi dia tidak merisaukan. Kita kan gelisah. Atau di Banjarmasin diumumkan akan terjadi pasang rob yang sangat tinggi misalnya. Gelisah ya lagi, wah kayak apa rumahku, kayak apa anuku, kayak apa ini. Itu kan gangguannya. Ya tenang aja, anjirnya. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi. Jadi dia paling berdoa Tuhan mudahan tidak terjadi. Kasihan ya Allah orang, kasihan orang. Tidak apa? Nah kalau kebanjiran ya kelak, baru berdoa dia. Karena kenapa? Banjir itu kan nggak bisa dihindari. Jadi yang kau diikhtiari apa? Yang kau diikhtiari paling apa nih? Bedulu mengangkat kursi kan, mengangkat tilam lah. Iya. mengangkat tilam, meninggi ranjang ya lah. Kalau banjir sampai, kalau banget lagi airnya kemana kita pindah ke sini sudah menentukan, begitu aja kan. Selebihnya udah bisa lagi biar menahan air, udah bisa kita awalnya menahan air. Udah usah menahan air, menolak rezeki sempit aja susah kita, apalagi menahan air lah. Iyalah. Kenapa jadi kita rezeki sempit, orang jadi rezekinya besar, kita sempit. Tiap tahun berganti sepeda motornya, ditanda kayak berganti sepeda motor, tapi tidak bisa. Pawizdanihima mintana iji ru'yatin nafsi wa itibariha wa baqa'i hibjiha walau ghaba syaksu an ru'yati nafsihi bimu'ayanati saydihi. Masya Allah. Maka bisa jadi ada wizdan itu wajat dari Allah.
Orang-orang yang seperti tadi yang dimaksud tadi mendapat wajat tuh dia tidak merasa orang lain begini. Kalau orang puasa rasa kelaparan benar, tapi dia puasa tidak merasa lapar benar, dia tidak biasa-biasa aja puasa ini dia. Nah itu namanya wajat dari Allah itu. Taat berbakti kepada ibu bapak itu dia biasa-biasa aja, maksud biasanya ini memang pekerjaan dia lah. Tapi bagi orang kebanyakan taat kepada ibu bapak itu susah benar. Mengerjakan sholat 5 waktu itu biasa-biasa aja, mudah sekali. Bahkan jangankan sholat 5 waktu, sholat sunat ditambahin gak ada masalah dia. Malam bangun lagi tengah malam sholat sunat lagi, gak ada masalah dia. Itu berarti orang itu dapat wajatnya. Mengaji Al-Quran ya sepanjang malam biasa aja dia. Tapi bagi orang lain itu berat sekali. No wijat. Wajat dia dari wajat dari Allah. Nah itu. Walau ghaba syakhsu an ru'yati nafsihi, andaikan seseorang itu tidak melihat, tidak memperhatikan dirinya, bimu'ayaniti saydihi lakana daimal farhi. Bila dia sudah dapat tidak lagi mampu memperhatikan diri, ini akan sulit hidupnya, gelisah dia. Tapi sebaliknya, andaikan dia sudah tidak lagi melihat wujud dirinya, melihat kehidupan ini hanyalah kehebatan Allah, ala saydihi, atas kebesaran Allah Azza wa Jalla, lakana daimal farhi, maka orang itu akan menjadi benar-benar gembira hatinya. Jadi kalau orang itu bisa menggaibkan dirinya, menggaibkan diri ini maksudnya menghilangkan keakuannya. Ya, walau ghaba syakhsu, seseorang itu bisa menggaibkan dirinya, melihat dirinya, jadi ru'yatan nafsihi, dia tidak melihat lagi dirinya itu hebat, dia melihat dirinya itu sebutir debu dari sekian debu-debu yang lain. Untuk menyaksikan kehebatan Allah saja sebenarnya nyani hidup, untuk menyaksikan keindahan Allah saja lagi nyani hidup, maka berarti akan timbullah, dia akan melihat sebenarnya bagaimana iyan Allah itu. Iyan itu bahasa lainnya jad Allah, tidak mungkin ya ditafsirkan, tapi maksudnya kehebatan Allah aja lagi yang dirasakannya. Maka daimal farhi, maka dia akan terus menerus merasa gembira, wasurur, gembira juga. Farhi itu senang dan gembira. Jadi kalau pian berjalan ke kampung, orang di kampung itu sudah merasa senang kalau bisi pohon nyiro itu 10 buah di belakang rumah misalnya. Gembira dia, tertawa, senang sekali. Rumahnya aja bilang mungkin kecil, mau runtuh, tapi di mukanya senyum sekali misalnya dia. Itu kan aneh kan, gembira dia. Nah, gembira begitu. Nah, kama qala Allah Ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Itulah firman Allah berkata, la tahzan, jangan kamu merasa gundah gulana dalam hidup ini, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebenarnya perkataan Nabi yang disebut dalam Al-Quran, la tahzan, ya jar Tuhan, hai Nabi janganlah gundah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama. Jadi kalau sudah Allah bersama ya tenang, kita gembira terus. Sama kemarin disilakan kalau kita berjalan sama orang kaya, kita merasa tenang di jalan. Kenapa? Karena apa aja keperluan di jalan pasti dibayari oleh teman kita yang kaya itu gitu. Pamanistanara qalbuhu, apabila demikian maka orang yang qalbuhu, hatinya, istanara, bercahaya, binuril ma'rifah, dengan nur ma'rifah. Nah kan yang melihat tadi itu kan orang itu bercahaya hatinya dengan nur ma'rifah, cahaya ma'rifah. La yakunu indahu gomun, tidak ada lagi pada dirinya gomun. Artinya gomun itu kegelisahan, abada, selama-lamanya. Lakin nabi wujudil humumi wal ajan liman yabluk
hajal maqam ijalam yakdiru ala dab'iha anhu fawaidun jaliliyah. Jadi memang orang yang tidak bisa melihat pasti akan gelisah. Nah, ini adalah sebuah ciri khas. Tapi menerangkan ini terlalu ketinggian. Tidak ketinggian, ini rahasia sebenarnya. Kenapa manusia itu masih aja gelisah? Sudah sholat 5 waktu, ibadah, bahkan jadi orang alim sudah misalnya, masih aja gelisah hidup. Soalnya persoalan dunia aja gelisah nih. Berarti kita kalah dengan orang di kampung, orang biasa-biasa aja dia tidak gelisah, dia bisa bergembira dan senang. Dia mengucap la ilaha illallah dengan senang hati. Boleh jadi pengarang ini dia belum juga melihat Tuhannya di kampung itu, tapi dia merasakan wajatnya gembira gitu kan. Tapi nur ma'rifahnya belum. Namun apabila nur ma'rifah itu didapatkan, maka yang dirasakannya adalah melihat Tuhannya, merasakannya adalah kehebatan, keagungan Tuhannya. Bagi orang yang yablughu hajal maqam, sampai kepada maqam ini, ijalam yakdiru ala dab'iha, apabila dia belum juga mendapatkan kemampuan untuk menolak kegelisahan itu, fawaidu jalilah, yaitu hati yang belum terang benderang jelasnya, li'annaha tujabu qumudin nafsi, itu disebabkan keadaan qumudin nafsi, dia belum sempurna memang qumudin nafsi, merendahkan dirinya, menghilangkan, melenyapkan dirinya atau melenyapkan keakuan dirinya tadi ya. Wasafail qalbi, dan kebersihan hati, wal farhi bid dunya wal hammi ma yata'allaqu bima yakunu fil mustaqbal. Jadi memang dia masih memikirkan tentang kayak apalah akan datang hidupku nih, enak aja kah, tidak ya kan ya kah. Nah, berarti dia memang belum kumul dirinya, berarti dia masih tidak percaya Allah itu maha menolong, masih kurang lagi. Ada sajanya pintar, sudah pintar melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, tapi masih gelisah. Kenapa nih kalau ada terjadi seperti itu? Kenapa dia tidak? Karena pikirannya melihat seolah-olah akan datang, kayak apa aku akan datang. Dia lupa bahwa kalau orang yang mendekati Tuhan tuh pasti Allah menolong, tidak mungkin tidak menolong. Nah, itu keyakinan keagamaan, keyakinan dalam agama kita. Kesimpulannya semua ini mengisahkan bahwa pada umumnya orang yang sudah menyaksikan musyahadah terhadap kebesaran Allah kah atau keindahan Allah dalam hidupnya ini, umumnya dia akan mendapatkan wajat di hatinya, ketenangan bersama dengan Allah aja. Hudurlah Allah itu dalam hatinya, hadir terus Allah itu dalam hatinya. Tapi sebaliknya, orang yang belum sampai seperti itu akan gelisah terus apapun yang dilakukannya. Kalaupun dia berzikir, nanti seperti firman Allah, ala bizikrillah tatmainul qulub, tenang dia sebentar aja, tenang, nanti gelisah lagi dia. Berarti zikirnya tidak membekas, bacaan ayat Al-Quran yang dibacanya tidak membekas di hatinya, karena belum wajat dia, belum menemukan Tuhan bahasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad, Nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, awaluma khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nurul akwan, nurul akwan, nurul anwar,
Sayyidil anam Sayyidil anam